Oke, selanjutnya eh, ada pertanyaan di sini, yaitu bagaimana kalau tidak ada naskah aslinya? Apakah Alkitab itu ada naskah aslinya? Jadi kitab Kejadian, kitab Keluaran, ataupun juga Perjanjian Baru, Injil Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Apakah ada naskah aslinya? Ada yang bisa jawab? Santi, apakah naskah asli Alkitab itu ada? Joshua? Ya, memang diakui bahwa kita tidak memiliki lagi naskah aslinya. Yang ada hanyalah salinan aslinya. Jadi naskah asli itu adalah tulisan yang ditulis oleh para penulis. Nah, seperti itu. Itu naskah asli atau yang disebut dengan autograf. Autograf. Nah, memang sekali lagi naskah asli itu memang sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi karena memang sudah sangat lama dan memang tidak diketahui sampai sekarang. Dan memang para ahli mengatakan memang ya sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak perlu juga untuk mencari naskah aslinya. Namun salinan asli. Jadi ini naskah asli kemudian disalin. Jadi disalin oleh sebab itu salinannya itu merupakan salinan asli. Nah, mungkin nanti Anda sudah pernah mendengar kata manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan. Nah, tulisan tangan yang dimaksud ini adalah salinan daripada tulisan aslinya itu, yaitu autograf yang dituliskan oleh para penulis. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ada 3 macam kategori terkait dengan yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi ada pernyataan asli atau bukan salinan yang telah selesai ditulis oleh sebelumnya atau autograf. Kemudian pernyataan salinan yang ditulis kembali sesuai dengan yang asli. Itu disebut dengan salinan asli, manuskrip. Manuskrip asli, naskah aslinya. Nah, kemudian memang ada juga salinan daripada manuskrip. Jadi bukan salinan dari naskah aslinya, tetapi salinan daripada manuskrip. Tapi sekali lagi manuskrip atau salinan aslinya itu ada banyak, ada 5.000 lebih. Ada 5.800 kalau tidak salah. Nanti Anda bisa pelajari hal tersebut karena saya tidak cukup untuk menjelaskan panjang lebar terkait dengan hal tersebut. Nah, Alkitab secara kanon merupakan kesatuan organisasi yang tidak dapat diambil dari konteks keseluruhan isi buku. Ada beberapa macam teori ineransi yang diajukan. Ya, silakan Desmin. Anda ingin bertanya? Silakan. Silakan. Ya, Desmin ada raise hand? Tidak, Pak. Tidak. Salah tekan. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa macam teori ineransi yang diajukan. Yang pertama adalah full inerrancy atau ineransi penuh. Nah, bagi mereka yang punya pandangan full inerrancy atau ineransi penuh, mengatakan bahwa Alkitab bukanlah kitab ilmiah ataupun sejarah. Oleh karena itu tidak dituntut ketepatan yang empiris. Jadi mereka mengatakan bahwa ya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang bagi para ahli baik arkeologi maupun juga sejarawan yang melihat bahwa mereka tidak menemukan nama-nama tempat, daerah, bangsa. Ya, mungkin sedikit saya memberitahukan ada banyak para ahli sebelum abad-abad modern ini yang mempertanyakan mengenai bangsa Het. Apakah ada bangsa Het dalam sejarah? Karena tidak ditemukan dalam bukti-bukti sejarah seperti itu. Namun nanti di kemudian hari ternyata
ditemukan bahwa memang benar ada bangsa Het. Nah, sehingga maksudnya saya kembali lagi, jadi pada waktu lalu mereka mengatakan karena ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sejarah, kemudian tidak menemukan bukti-bukti yang terkait ada nama bangsa, nama tempat, nama seseorang, sehingga mereka mengatakan ya Alkitab itu ya bukan kitab ilmiah, bukan kitab yang berisikan sejarah. Jadi tidak perlu dituntut ketepatan secara empiris, tidak perlu dibuktikan secara empiris. Nah, namun mereka mengatakan ya harus mengertilah konteks dan latar belakang budaya kemungkinan besar ketidaktepatan belum tentu suatu kesalahan. Kemudian limited ineransi, jadi ineransi yang terbatas. Jadi yang diineransi itu ya hanya terbatas. Nah, oleh sebab itu mereka mengatakan kebenaran Alkitab dapat dibuktikan hanya dari segi ajaran doktrinnya yang berhubungan dengan keselamatan. Jadi bagi mereka yang diineransikan itu ya yang merupakan doktrinal, ajaran-ajaran doktrin yang berhubungan dengan keselamatan. Nah, kalau ada kesalahan data yang lain, mungkin ada jumlah, mungkin Anda pernah menemukan atau ada orang yang pernah menanyakan, membahas tentang hal tersebut. Nah, oleh sebab itu bagi mereka yang berpandangan atau punya teori ineransi terbatas, mereka mengatakan atau berargumentasi bahwa ya Alkitab itu yang diinspirasikannya itu ya yang doktrinal yang berhubungan dengan keselamatan. Jadi kalau ada kesalahan data-data ya itu tidak apa-apa, karena itu bukan hal yang utama yang ingin disampaikan Alkitab. Nah, itu bagi mereka yang punya teori atau punya pandangan ineransi terbatas. Kemudian ya silakan. Halo, silakan. Saya lanjut. Yang selanjutnya, absolute ineransi. Ineransi mutlak. Nah, menurut ineransi mutlak, semua data dalam Alkitab adalah benar, termasuk hal-hal yang menyangkut kebenaran ilmiah dan sejarah. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu full ineransi. Jadi full ineransi saya ulang, Alkitab bukan kitab ilmiah ataupun juga sejarah, jadi tidak perlu dituntut. Tetapi kalau bagi absolute ineransi atau ineransi mutlak, semua data Alkitab itu benar, baik itu hal-hal yang bersifat ilmiah maupun juga sejarah. Kebenaran itu juga dapat dibuktikan dari sudut ilmiah dan sejarah. Lebih lanjut, ada pandangan reformator. Menurut mereka ineransi Alkitab tidak dapat dipisahkan dengan ineransi, jadi inspirasi. Jadi kembali lagi ketika kita membahas tentang ineransi, kita harus kembali lagi kepada awal pemahaman kita tentang Alkitab itu, bahwa Alkitab itu merupakan hasil inspirasi, ya kan? Nah, oleh sebab itu kalau Alkitab diinspirasikan oleh Allah kepada penulis, maka Alkitab itu benar. Jadi ketika berbicara tentang ilmiah, berbicara mengenai sejarah, ya kita harus mengakui bahwa pasti benar Alkitab, tidak mungkin salah. Nah, kalau firman Allah diberikan oleh Allah, maka tidak mungkin tunduk pada kekeliruan manusia. Memang diakui ada masalah-masalah dalam Alkitab yang sampai sekarang belum dapat dipecahkan. Jadi begini, memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum dapat dijawab, belum dapat terjawab, yang belum terpecahkan jawabannya. Tapi hal itu juga belum cukup membuktikan bahwa Alkitab itu salah. Jadi sekali lagi, kalau kita kembali memahami dengan benar, dengan baik mengenai inspirasi Alkitab, maka tetap kita akan memahami bahwa Alkitab itu pasti benar, tidak mungkin salah. Walaupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan
terhadap Alkitab yang baik nama tempat, nama orang, nama bangsa, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam catatan Alkitab dan catatan sejarah orang-orang yang meneliti tentang sejarah, yang ketika mereka komparasikan atau bandingkan antara catatan sejarah yang ada dalam Alkitab dan catatan sejarah yang ditemukan, yang merupakan hasil penelitian dari para sejarawan. Nah, sehingga ketika sekali lagi mengkoparasikan dan melihat adanya perbedaan, nah, seperti itu. Jadi bagi mereka para yang pandangan reformator ini, mereka mengatakan ya memang belum dapat dipecahkan, tapi kembali lagi bahwa itu tidak dapat membuktikan bahwa Alkitab itu bersalah. Nah, selanjutnya mereka mengatakan bahwa kebenaran ini mencakup ajaran atau doktrin, pola hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi atau sejarah. Jadi semua hal menyangkut moral, menyangkut doktrin atau ajaran-ajaran, sejarah, dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah. Nanti yang mungkin kita akan sedikit membahas tentang hal tersebut. Dan dalam sejarah gereja juga ada satu pemahaman, yaitu fides quaerens intellectum, iman berusaha untuk mengerti. Jadi diawali dengan iman, dengan keyakinan, dan keyakinan ini akan mendorong nanti akan kepada satu pemahaman atau pengertian yang benar. Nah, oleh sebab itu hal-hal sekali lagi terkait dengan hal-hal yang belum dapat dipecahkan, yang masih pertanyaan, menjadi hal yang belum dapat diketahui. Nah, namun bagi mereka nanti akan bisa diketahui. Tapi sekali lagi mereka mempunyai dasar keyakinan bahwa Alkitab tidak bersalah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan bagian-bagian Alkitab yang dimasalahkan? Nah, dalam hal Alkitab yang ineransi atau tanpa salah itu, kaum Injili berpegang pada satu komitmen teologi, yaitu kepercayaan akan keyakinan iman yang dipegang sebagai ketaatannya kepada pribadi dan ajaran Alkitab. Sekali lagi, mempunyai keyakinan terhadap Alkitab itu, bahwa Alkitab itu tanpa salah. Nah, kepercayaan yang tidak dibangun sebagai hasil secara empiris atau melihat, juga bukan sebagai hasil penelitian dari naskah asli. Oleh karena itu, setiap kesulitan yang ditemui harus diteliti. Jadi memang tetap ada kesulitan, tapi ada upaya juga untuk meneliti dan mempelajari. Tetapi sekali lagi harus tetap tunduk pada otoritas Allah, bahwa sekali lagi Alkitab tidak mungkin salah. Alkitab itu tidak salah. Cuma kita yang masih terbatas untuk dapat membuktikan kebenaran Alkitab tersebut. Ya, tidak semua, hanya sebagian yang masih dipertanyakan kebenarannya, seperti itu. Dan selanjutnya, jawaban atas bagian-bagian Alkitab yang masih sering dipermasalahkan. Nah, suatu peristiwa, nah ini kita harus perhatikan dengan baik. Jadi untuk dapat sedikit memberikan satu ketetapan dan keteguhan kita akan keyakinan bahwa Alkitab itu tidak salah, dan terkait juga atau berhubungan dengan hal-hal yang mungkin berbeda dengan yang temuan-temuan baik sejarah atau temuan-temuan arkeologi dan lain sebagainya, atau sains atau sesuatu yang bersifat ilmiah seperti itu. Nah, maka kita akan melihat beberapa hal untuk memberikan jawaban atau argumentasi terhadap hal tersebut. Yaitu satu peristiwa tidak harus selalu diceritakan dengan sebutan, dengan istilah atau cerita yang sama
oleh dua penulis yang berbeda. Jadi kalau ada dua istilah atau sebutan dalam Alkitab yang ditulis oleh dua penulis yang berbeda, bukan berarti dua sebutan atau istilah bahkan cerita yang diceritakan oleh kedua penulis yang berbeda itu bukan berarti apa yang dituliskan atau Alkitab itu salah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi masing-masing penulis mereka mempunyai pandangan atau perspektif, ya. Tapi bukan dalam hal ini yang saya ingin sampaikan bahwa pandangan adalah pemikiran manusia. Sekali lagi, Allah ketika menginspirasikan, Allah menggunakan kepribadian manusia yang di dalamnya, dalam kepribadian manusia itu ada latar belakang pendidikan, ya kan? Ada latar pendidikan, ya kan? Karakteristik sifat daripada seseorang. Jadi ketika membahasakan dengan sifat atau temperamennya, ya seperti itu. Nah, oleh sebab itu ketika juga mereka menuliskan, mereka mempunyai perspektif. Jadi apa yang mereka lihat, kan setiap orang melihat sesuatu itu tidak selalu sama secara mutlak. Jadi bisa saja saya melihat dari sudut sebelah kiri atau sebelah A, yang lain melihat dari sudut sebelah B, tetapi kedua-duanya itu melihat objek yang sama, namun menceritakannya atau menjelaskannya dengan cerita yang berbeda, seperti itu. Dan juga menggunakan bahasa atau kata yang berbeda. Ya kan? Ya, saya menggunakan kata A. Dia menggunakan kata B. Nah, kata A dan B ini pada dasarnya sama, tapi kata yang digunakan oleh penulis satu dan penulis lain itu sesuai dengan kata yang dia miliki dalam pikirannya dia. Jadi Allah tetap menggunakan kemampuan daripada seorang penulis. Nah, seperti itu. Nah, kan setiap orang itu kan mempunyai kosakata yang tidak semua sama, mempunyai perbendaharaan kata yang berbeda, ya kan? Tidak semua sama mempunyai perbendaharaan. Seumpama dia mempunyai 100 kosakata atau 100 kata dalam otaknya dia. Kalau yang lain itu kan berbeda, tidak mungkin sama seperti itu. Jadi ketika ingin menuliskan juga sesuai dengan kosakata yang dimiliki oleh si penulis tersebut. Jadi sehingga ketika penulis satu dan penulis yang lain menggunakan kata yang berbeda, tetapi kata tersebut pada dasarnya sama. Nah, seperti itu. Nah, nantinya yang kita butuhkan di situ adalah penafsiran. Bagaimana cara kita menafsirkan hal tersebut? Nanti ada ada mata kuliah khusus untuk hal tersebut. Oke, jadi sekali lagi saya ulang, satu peristiwa tidak harus selalu diceritakan dengan sebutan atau istilah atau cerita yang sama oleh dua penulis yang berbeda. Kutipan kata tidak harus tepat sama, yang penting kebenarannya. Contoh hal tentang kesaksian Paulus dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 dan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9. Jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7, Paulus menceritakan atau bersaksi tentang pengalaman pertobatannya. Dan begitu pun juga di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9 juga bersaksi menceritakan tentang pertobatannya, pertemuannya dengan Kristus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Namun ketika kita melihat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 dan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9 menceritakan tentang hal yang sama, tetapi ada bagian yang dijelaskan secara berbeda oleh Paulus. Nah, oleh sebab itu kita harus pahami bahwa kutipan kata itu tidak harus tepat sama. Namun fakta kebenarannya yang kita harus lihat di situ. Walaupun sekali lagi nanti kita juga harus kembali
mampu menginterpretasi dengan baik, tetapi di sini bukan waktunya untuk menjelaskan hal tersebut. Namun menjadi dasar pemahaman kita terkait dengan bagian-bagian Alkitab yang dipermasalahkan, maka kita harus memahami bahwa kutipan yang kedua, kutipan kata tidak harus tepat sama. Yang penting kebenarannya. Nah, seperti itu. Kemudian istilah teknis ilmiah tidak dikenal pada zaman budaya dan pada waktu itu. Jadi kita atau mereka tidak bisa memaksakan hal-hal yang bersifat teknis ilmiah. Jadi ada bahasa-bahasa atau kata atau frasa yang ada dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang mungkin istilah secara teknis atau secara teknis ilmiah tersebut itu tidak sama dengan istilah ilmiah yang modern. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi akan kita melihat pada konteks pada zaman tersebut, secara budaya yang ada pada zaman itu. Jadi jangan dipaksakan harus sama sesuai dengan konteks ilmiah di dunia modern. Nah, seperti itu. Nanti Anda bisa baca juga di Matius pasal 5 ayat 1, Lukas pasal 6 ayat 17, dan Markus pasal 10 ayat 45, dan Lukas bandingannya dengan Lukas pasal 18 ayat 35. Dan selanjutnya, tidak setiap perbedaan berarti kesalahan. Jadi bukan berarti hal yang berbeda yang ditulis oleh penulis yang berbeda ataupun juga penulis yang sama. Nah, perbedaan dalam penulisan tersebut itu bukan berarti kesalahan. Berbeda itu bukan berarti berbeda itu bukan berarti salah. Tidak sama itu bukan berarti salah. Ya kan? Sekali lagi bisa saja menggunakan dengan kata yang berbeda, ya kan, oleh orang yang berbeda karena mempunyai maksud dan tujuan, pandangan yang berbeda yang ingin dijelaskan kepada orang yang dituju dalam tulisan tersebut. Jadi sekali lagi, ketika Allah menginspirasikan dan ketika Allah ingin menyampaikan kepada seseorang atau kepada jemaat tertentu atau kepada bangsa tertentu, kepada kelompok tertentu maksud saya, dan itu akan kembali lagi kepada penulis itu, kemudian juga kepada yang dituju. Jadi dengan bahasa yang mungkin berbeda karena ditujukan juga kepada orang atau kelompok yang berbeda. Nah, ini butuh penjelasan yang lebih jauh lagi, namun tidak-tidaknya gambaran ini bisa memberikan pengertian ataupun pemahaman kita terhadap Alkitab. Jadi tidak setiap perbedaan itu berarti kesalahan. Dan masalah yang belum terjawab tidak harus diartikan kesalahan. Contoh, pembulatan perhitungan hari, jam. Ya kan, mungkin Anda pernah membaca ada perhitungan hari yang mungkin berbeda dan juga perhitungan jam yang berbeda. Jam mungkin ada kisah kematian Yesus, ada yang mengatakan jam 3 dan di bagian lain jam sekian. Nah, oleh sebab itu kita pahami dengan baik. Nah, namun sekali lagi, walaupun itu belum dapat dipecahkan, belum dijawab, tapi bukan berarti kesalahan, tetapi bagaimana nanti caranya kita melihat kedua hal yang berbeda tersebut, itu akan kembali kepada penafsiran. Seperti itu. Hermeneutik nanti Anda akan belajar. Nah, kisah kematian Yudas dari Matius pasal 27 ayat 5 dan kisah para rasul pasal 1 ayat 18 itu berbeda. Yang satu bilang mati tergantung dan terurai jatuh, dan yang satunya berbeda seperti itu. Nanti Anda lihat sendiri. Seperti itu. Saya tidak cukup waktunya untuk menjelaskan panjang lebar dan membuka ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, periode pernyataan tidak semua sama, tergantung konteksnya. Hal berikut ini juga perlu diingat, kebiasaan atau budaya timur, Yahudi dan Palestina tidak sama dengan budaya sekarang. Jadi jangan paksakan budaya atau kebiasaan orang Yahudi dengan budaya kita itu, budaya mereka harus memasakkan sesuai. Jadi
ketika di dalam Alkitab menuliskan yang terkait dengan kebiasaan atau budaya mereka dan hal tersebut berbeda dengan budaya kita, maka kita menganggap itu salah, bukan berarti seperti itu. Jadi jangan kita memaksakan harus sama dengan budaya kita sehingga kita mengatakan bahwa itu benar. Nah, gitu. Jadi tidak menentang maka tidak berarti salah. Selanjutnya, ineransi tidak menuntut kekakuan dari gaya bahasa dan kutipan kata demi kata. Jadi para penulis itu mempunyai gaya bahasa yang berbeda-beda. Ketika Yesaya menuliskan kitabnya dengan gaya bahasanya dia, kemampuan dia secara sastra, ya berbeda dengan para nabi yang lain yang mungkin tidak mempunyai kemampuan bahasa yang ya bukan saya membandingkan yang jauh lebih baik daripada Yesaya dan yang lainnya yang juga mungkin punya kemampuan berbahasa dengan menggunakan gaya bahasanya. Ya, seperti itu. Dan juga kutipan kata demi kata dalam perjanjian lama ataupun juga perjanjian baru dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya kan ada kutipan-kutipan yang ya tidak semua sama. Jadi tidak dikutipkan secara penuh, semuanya dikutip dengan tepat, dengan sama. Nah, jadi jangan memaksakan hal tersebut terkait dengan kutipan. Kemudian ineransi Alkitab hanya berarti bahwa Alkitab menceritakan kebenaran. Kebenaran dapat dan memang termasuk di dalamnya perkiraan. Jadi begini, dalam Alkitab ada kata atau kalimat yang merupakan satu perkiraan. Jadi bukan ketika menyebutkan angka, ya kan, contoh menyebutkan jumlah yang meninggal atau jumlah orang atau bangsa ini, ada seumpama contoh ada 300 orang, ya kan, padahal yang sebenarnya ada 300 lebih. Nah, namun ketika mengungkapkan jumlah atau angka tersebut dengan menyebutkan angka 300 dan di bagian lain ada menyebutkan lain, itu bukan berarti itu salah. Jadi para penulis atau sebagian penulis ketika mereka menyebutkan angka, mereka membulatkan angka dan juga memperkirakan. Jadi kira-kira. Jadi tidak harus dipaksakan harus tepat. Seperti itu. Nah, tidak harus tepat. Tadi juga kutipan bebas, kemudian penampilan bahasa atau gaya bahasa dan catatan berbeda dari peristiwa yang sama sepanjang mereka tidak kontradiksi. Nah, harus diakui bahwa data dalam Alkitab sering memuat angka yang dibulatkan. Tadi saya sudah jelaskan, kutipan bebas, bahasa gejala, laporan yang berbeda dari kejadian yang sama. Karena mungkin yang satu melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Yang satu melihat sudut pandang dari sebelah kiri atau sisi kiri, yang satu melihat dari sisi kanan, tetapi objek yang sama seperti itu. Sehingga ketika melaporkan terlihat berbeda, tetapi bukan berarti salah, ya kan, seperti itu. Oke, sampai di